Bianca itu sudah terlatih dan kuat. Dia juga menjadi lulusan terbaik di Akademi Militer hingga meraih Adi Makaya. Bianca juga pernah terlibat dalam operasi militer di Papua dan menjadi salah satu kadet exchange program, sebuah program pertukaran kadet di Akademi Militer. Dan dia juga pernah menjadi dan menyabet juara satu lomba Inkai 65 kg. Ini Bianca. Terus terang, saya bangga dengan kinerja kalian berdua. Dan mulai saat ini, kalian satu tim. Bas, kamu harus bisa belajar berpartner dengan orang lain, Bas. Jadi kamu harus belajar untuk berpartner dengan Bianca. Kamu percaya sama keputusan saya kan, Bas? Saya harap kamu bisa menjadi mentor yang baik buat Bianca. Aku harus bisa hancurin tembok tinggi yang ada di hatinya Mas Gani. Karena bagaimanapun, itu semua karena kesalahan aku di masa lalu. Aku harus yakin, suatu saat Mas Gani akan mencintai aku seperti dulu. Aku nggak boleh nyerah. Permisi, Bu. Maafin saya ya, Bas. Iya, Bu, nggak apa-apa. Tangan kamu luka kenapa? Oh, ini luka biasa aja, Bu. Kemarin waktu saya coba benerin CCTV, saya jatuh dari tangga, terus kepentok. Lain kali hati-hati, Bas. Sadar, Bas. Nuna khawatir sebagai atasan, bukan sebagai pasangan. Mas, itu kenapa tangannya? Kok luka sih? Sakit ya? Aduh, jangan bikin Iin khawatir dong. Ke rumah sakit ya? Tiupin. In, Apa sih, Bi? kamu tuh ya haji mumpung banget sih kalau sama cowok. Orang Mas Basnya bilang nggak apa-apa kok. Masih aja nyerocos aja. Bi, aku sama Mas Bas sama-sama kerja di sini. Jadi tuh kita harus saling perhatian. Ya kan, Mas Bas? Alasan. Udah. Jangan berantem. Mama, aku mau main sama Mama. Iya, sayang, sebentar. Mbak In? Maaf ya, Mbak. Kalau gantiin saya, Ya, Bu, siramin tanaman. Bas, kamu bawa ganti baju. Iya, Bu. Ada di ruang keamanan. Terima kasih, Bu. Ya udah. Saya masuk ya. Iya. Mbak, saya ke ruang keamanan, saya mau ganti baju basah. Monggo, Mas. Kalau kenapa-napa kasih tahu Iin ya. Ih, ganjen. Apa sih ya?
Hai, Niko. Bianca. BTW kita bakal sering satu misi loh nanti. Karena kan saya selalu support Bas. Jadi pasti saya akan selalu support kamu juga. Ini file tentang Gani. Bisa kamu pelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan sama saya. Makasih. Gak usah berterima kasih kali. Aku tuh kagum banget tau sama prestasi kamu. Luar biasa banget. Saya harus balik lagi ke ruangan. Masih banyak yang harus saya urus. Bas, selama kita belum menemukan bukti yang valid dan kuat soal bisnis Gani dan semua operasinya, kamu harus melindungi dan menjaga Gani. Karena Gani adalah kunci kasus besar. Dan kuat dugaan, Gani memegang peranan penting dalam bisnis itu. Dan bisnis itulah yang harus kita bongkar. Sindikat perdagangan senjata ilegal dan semua bisnis kejahatan-kejahatan lain. Itu yang harus kita bongkar. Jadi kamu harus benar-benar menjaga Gani dari seluruh serangan-serangan musuh yang mengincarnya. Bas, kalau sampai Gani diserang oleh lawan-lawannya dan mereka mencoba untuk melenyapkan Gani, itu artinya Gani memegang kunci rahasia bisnis. Dan kunci rahasia bisnis inilah yang kita bisa gunakan untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan mereka. Sebenarnya, karena kejahatan Gani ini, saya ingin Gani lebih baik mati saja. Tapi saya bersumpah untuk misi yang sedang saya jalani. Dan lagi pula, Gani adalah suami dari Nuna, wanita yang saya cintai. Gue harus fokus sama tugas ini dan menyelesaikannya secepat mungkin. Pak Bas ngapain di depan ruang kerja Pak Gani kayak gitu? Apa jangan-jangan Pak Bas... Gue harus ikutin dia nih. Kalau dia bertindak macem-macem, gue bakal tangkap basah dia. Gue harus menemukan sesuatu, apapun itu, yang bisa gue jadikan bukti kuat untuk membongkar semua kasus ini. Oji, lu ngapain sih? Udah kayak setan deh, ngagetin aja. Ya elah lu. Ngapain sih? Orang ganteng begini dibilang setan. Ganteng dari mana, Oji? Nih, lu ngomong sama tembok. Ganggu aja lu. Apaan sih? Agak. Ada apa ya? Ribut-ribut? Mas Bas, nih, Oji nakal. Masa tiba-tiba nongol, ngagetin Iin? Oh,
Ozi pasti ngikutin gue dari tadi sampai ke sini. Iya, Mbak Iin. Mungkin Ozi mau ikut sama saya karena saya mau ngecek ruangannya Pak Gani. Ruangannya Pak Gani itu belum ada CCTV. Jadi bisa aja kemungkinan kalau ada penyelinap ke rumah atau orang jahat, kita nggak bisa tahu karena nggak ada CCTV di situ. Oh, ternyata Pak Bas lagi inspeksi soal keamanan rumah. Gue kira ngapain juga Pak Bas masuk ke ruangan bos. Maaf, Mbak Iin. Anak buah saya udah bikin kaget Mbak Iin. Mas Bas, ya ampun, so sweet banget sih. Makasih ya Mas Bas, jantung saya. Ya, ya udah kalau gitu Mbak Iin lanjut aja. Biar saya sama Ozi balik ke ruangan pengamanan, ya? Oh iya, iya. Ya. Ya Mas Bas. Yuk. Ih, apaan sih? Gak jelas banget ya si Oji deh. Ya ampun Mas Bas, suaranya empuk banget kayak singkong mentega. Bikin aku meleleh. Ih, Bibi. Aduh, tadi Oji, sekarang Bibi. Kamu tuh mau ngaca. Bagai pungguk merindukan bulan. Dia siapa, kamu siapa? Kita tuh cuma babu, ngerti ndak? Bi, kenapa sih nggak bisa banget lihat orang seneng dikit aja? Ih, cerewet. Kamu tuh ya, kalau dikasih tahu, heran aku. Pak Bas, saya izin untuk jaga pos belakang, Pak. Ya, baik. Silakan. Isi, Pak. Ya. Selamat malam, Pak Gani. Gimana hari ini? Ada sesuatu yang mencurigakan? Tidak ada, Pak. Semuanya aman. Aman terkendali. Bagus. Baru mulai sekarang saya bisa merasa tenang. Semenjak kamu menjadi kepala pengawal saya. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Oh iya, besok saya sama istri saya ada konsultasi di rumah sakit. Jadi tolong kamu susun shift pengamanan selama kami di sana ya. Baik, Pak. Terima kasih, Mas. Bas, saya boleh bicara sebentar sebelum kamu pulang? Ada apa ini? Apa mereka menemukan kecurigaan tentang latar belakang saya? Saya cuma mau kasih tahu. Ada beberapa orang mafia yang selama ini saya dan Pak Gani curigai. Dan mereka selalu ingin menghancurkan kami. Ini kamu pelajari. Di sini berisi semua profil pribadi mereka. Supaya kamu tahu lawan seperti apa yang kita hadapi. Saya berharap banyak, Bas. Kamu bisa mengatasi orang-orang busuk ini. Kalau gitu saya pamit. Baik, Pak. Komandan. Halo, Nan. Bas, kamu ke markas sekarang juga. Siap, Nan. Papa, aku kangen sama Papa. Sama dong. Mas, sini tasnya biar aku bawain. Tapi ini kenapa kalian belum pada bobo ya? Iya, Safa nungguin kamu, Mas. Loh, kok gitu? Katanya nggak mau tidur sama mama, maunya sama papa. Aku boleh tidur sama Papa sama Mama? Boleh dong. Apa sih yang enggak, Bu Safa? Yuk. Yuk. Jadi begitu, Bianca. Ya, masuk.
Siap, Nen. Ya, akhirnya datang juga. Duduk. Mas, Bianca, saya tinggalkan kalian berdua sini supaya kalian berdua bisa mendapatkan chemistry selama kalian berdua berpartner. Jangan ada yang berantem, tapi harus berteman. Kok nggak ada yang jawab? Kalian nggak paham ucapan saya? Siap, paham, Komandan. Ngapain sih malam-malam? Berduaan kayak gini, buang-buang waktu. Sama. Mendingan juga tidur di rumah. Ngapain di sini sama orang belagu? Ya udah kalau gitu tidur aja. Tidur selamanya kalau perlu. Nggak usah bangun-bangun. Gitu. Iya. Kenapa masih bertengkar? Hah? Enggak, Komandan. Kita baik-baik aja. Ya kan? Iya, Komandan. Biasa. Bercanda. Dan Tolong diingat ya, kalian berdua ini berpasangan demi misi negara. Hati-hati, jangan sampai nanti kalian berdua malah saling suka. nggak mungkin, Dan. Dia bukan tipe saya, Komandan. Komandan lebih tahu gimana tipe saya. Sudah, cukup. Jangan ada yang bertengkar lagi. Ingat, saya mengawasi kalian berdua. Mau kemana sih? Udah, tinggal ikut aja. Ini kita mau kemana sih malam-malam mau cari makan? Katanya mau belajar misinya. Lihat nggak sih? Ya kan saya nggak dikasih tahu mau kemana. Ya saya mana tahu. Takutnya Anda macam-macam? Kalau saya mau macem-macem, lihat orang juga kali. Itu rumahnya Gani. Di sana banyak banget pengawal dan juga CCTV. Gani memiliki istri bernama Nuna dan juga anak 5 tahun bernama Safa. Ada beberapa orang terdekat Gani, yaitu Daniel dan juga Ozzy. Saat ini Gani terlibat bisnis penjualan senjata ilegal yang berhubungan dengan teroris. Jadi Komandan menugaskan kita semua untuk melindungi Gani. Sampai akhirnya kita memiliki bukti yang kuat. Paham? Iya. Bagus. Misi ini sangat berbahaya. Bisa aja kamu mati. Lebih baik kamu mundur. Kalau Anda yang takut, Anda aja yang mundur.
Kamu pasti capek ya? Aku pijitin ya? Nggak usah. Kamu juga pasti kan capek. Kamu istirahat aja. Maaf ya, Nak. Saya terpaksa harus tetap sok jual mahal. Supaya saya tahu, apa kamu benar-benar tulus menerima saya. Padahal malam ini kamu cantik banget. Dan saya benar-benar terpesona dengan kamu. Nah, gimana kalau misalkan kita pergi honeymoon? Tapi berdua aja. Mau nggak? Serius, Mas? Nanti pokoknya setelah kamu pergi check up ke dokter, baru kita pergi honeymoon. Saya sih mau ngajak kamu ya ke Maldives. Makasih ya, Mas. Aku benar-benar senang sama rencana kamu ini. Biar. Tugas kamu hanya mengawasi dan memantau. Nggak lebih dari itu. Setiap pergerakan yang mau kamu lakuin harus sesuai koordinasi dari saya. Anda nggak usah nyuruh-nyuruh saya ya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Walaupun Anda mentor, tapi Anda bukan komandan. Bagus, kalau kamu mengerti. Karena biasanya, cewek belagu kayak kamu melakukan tindakan selalu seenaknya sendiri. Jangan asal bicara. Kalau memang tindakan saya seenaknya, tolong buktikan, jangan cuma asal ngomong. Dasar perempuan. Orang baru ngomong sedikit, dia langsung sebuku. Udah. Kalian kayak suami istri aja deh kalau berantem. Anda mau mati? Asli serem banget kalian. Nih. Pasang alat komunikasi. Sekalian. Pasang ini cewek belagu. Dia nggak tahu ya kalau dia yang belagu. Kenapa sih harus ditugasin bareng sama dia? Emang nggak bisa sama yang lain? Bian. Harusnya kamu tuh merasa terhormat. Bisa tugas sama Baskara. Dia tuh legend di sini. Semua posisi dia akan saya ganti nantinya. Selamat siang, Pak. Ozi, siang. Gimana, semuanya aman? Semua aman terkendali, Pak. Ya Tuhan, rasanya aku hampir gak sanggup lagi menjalani semua ini. Di depanku ada wanita yang kucintai, tapi tidak bisa aku miliki. Mbak, saya titip Safa ya. Saya mau pergi sebentar. Baik, Bu. Bas, nanti kita mampir dulu ke kantornya suami saya ya. Baik, Bu.
Sore Bu Luna. Sore. Masuk. Mas. Luna ternyata benar-benar sudah melupakan aku. Dan dia mencintai Gani dengan tulus. Gimana? Kamu udah selesai kerjanya? Kita berangkat sekarang ya, takutnya macet. Boleh. Udah kok, udah selesai. Dan, saya jalan dulu ya. Saya perlu ikut, Pak. Ya, nggak perlu. Kamu biar urus tugas yang kasih ke kamu. Apa jangan-jangan mereka mau sergap Gani sama istrinya pas lagi di rumah sakit? Ya nggak tahu juga sih, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting kita harus mengantisipasinya sebaik mungkin. Karena kan kita sama-sama tahu, musuhnya Gani itu ada di mana-mana. Kamu udah baca file kan? Sudah. Ya intinya semua mafia di negara ini ngincer palanya Gani. Sore, Pak. Zara, kalau sampai ada apa-apa, kamu langsung kepadanya, oke? Baik, Pak. Ya, makasih. Mana mobilnya, Mas? Masih lagi mau ngomong. Nona, senyummu masih secantik dulu. Permisi, Pak. Mobil Bapak sudah siap. Makasih, Mas. Gimana kamu kerja hari ini? Capek banget ya? Capek saya langsung hilang kalau ketemu kamu. Gimana Sabah hari ini? Safa hari ini sekolahnya senang banget katanya, Mas. Dia cerita pokoknya semuanya sama aku tentang sekolahnya. Ya kamu bisa lihat sendiri lah. Dari hari pertama dia sekolah aja dia bisa akrab sama semua teman-temannya. Saya mah nggak pernah khawatir sama pertemanan nih, Safa. Kan dia anak kita. Pintar. Tapi tetap ya harus kamu awasin. Iya, sayang. Kecemburuan menguasai diriku. Aku harus tenang. Kenapa dia kelihatan gelisah begitu ya? Masuk. Laporkan kondisi. Oke, baik. Kalau nanti ada pergerakan yang mencurigakan, segera kabari saya.
Jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti program kehamilan, maka Bapak dan Ibu harus menjalani tes dan mengikuti serangkaian proses yang cukup panjang. Jadi dibutuhkan kesabaran dan komitmen. Oke, saya nggak masalah. Saya akan mengikuti tes, apapun itu, dan menjalani prosesnya asalkan memang itu semua adalah yang terbaik untuk istri saya. Iya dok, karena kebetulan saya dan suami saya juga usaha terus. Semoga aja ikhtiar ini membawakan hasil. Amin. Mereka konsultasi urusan apa ya? Tapi sepertinya aman. Kalau aku tinggalin mereka, nggak ada yang membahayakan untuk mereka. Karena semua clear, aku sepertinya bisa balik dari sini. Ada yang nggak beres nih. Aku harus kasih tahu ke Bas sekarang juga. Halo Bas. Bener dugaan kita. Sepertinya ada yang ngikutin Gani sama Nuna. Kita harus siaga. Ikut saya sekarang. Kita susul Pak Gani dan Bu Nunu. Target aman sudah saya lumpuhkan. Semua sudah clear. Kenapa, Bas? Kok mukanya panik gitu? Tidak apa-apa. Saya khawatir dengan Bapak dan Ibu. Kamu tenang aja, Bas. Kami berdua nggak apa-apa. Jadi kita jalanin. Baik, Pak. Pak Bas. Tuh orang aneh banget sih. Gue pikir ada bahaya atau apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Kemana dia? Seharusnya dia udah kalah dari pukulan saya. Mas, sekarang kita langsung pulang kan? Kamu nggak balik lagi ke kantor? Iya, langsung pulang. Nah, menurut kamu gimana saran dokter tadi? Yang bagian mana, Mas? Bagian mana saya harus mengurangi kesibukan saya? Jujur, aku setuju banget sama semua yang dibilang sama dokter, Mas.
sebisa mungkin kamu harus banyak luangin waktu untuk keluarga kamu, Mas. Buat aku, buat Safa. Saya mau kita tetap honeymoon. Iya, Mas. Kamu kan udah bilang ini semalam. Ya, saya sekedar ngingetin kamu. Takut kamu lupa. Enggak, Mas. Aku nggak lupa. Mulai sekarang, apapun yang kamu ucapkan pasti akan selalu aku ingat. Saya sadar, honeymoon kita waktu itu gagal memang karena kesibukan saya. Dan keadaan kamu yang memang gak memungkinkan untuk kamu berangkat. Aku yang minta maaf, Mas. Karena aku dan juga karena kondisi waktu itu sama sekali gak memungkinkan untuk kita honeymoon. Kali ini saya mau memastikan kita berangkat honeymoon. Bagaimana aku harus melihat ini? Tidak bisa aku pungkiri jantungku bergemuruh. Bergejolak seperti nyaris teriak. Nuna, seharusnya di bahuku kamu bersandar. Dan tanganku yang menggenggam tanganmu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Gani sekarang adalah suamimu. Dan aku telah mati dalam hatimu. Lapor, Komandan. Yan, duduk. Akhirnya, misi hari ini selesai juga, Komandan. Bagus. Sesuai dengan rencana. Oh, maaf. Sepertinya saya lapar. Mau makan, tapi baru jam segini. Saya ambilkan yang bisa ganjal perut ya, Komandan. Roma Malkis. Wah, banyak sekali. Silakan, Pak. Wanginya itu, Komandan. Seperti wangi roti. Biskuitnya renyah. Iya, renyah. Rasa lain juga banyak. Ada coklat, keju, abon, sama kelapa juga. Sebentar, kok kamu makannya tumpuk begitu? Iya, Komandan. Makin enak makannya ditumpuk gini. Coklat dengan keju, enak sekali. Silakan coba, Komandan. Abon ditumpuk crackers juga enak. Kelapa ditumbuk coklat, cocok juga, Komandan. Emang pantas deh jadi Malkis nomor 1 di Indonesia. Pantas juga jadi rumah Malkis terenak di dunia. Betul, saya setuju. Emang cuma rumah Malkis. Yang enaknya, klimaks nggak ada lawan. Rumah Malkis, klimaks renyahnya, klimaks nggak ada lawan. Kalau begitu, persiapkan diri kamu untuk misi berikutnya. Siap, Komandan. Terima kasih, Malkis. Sama-sama. Beneran Gani ngajakin kamu honeymoon? Iya, Ma. Siapa sih, Mama? Yang bener? Bener. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aja Mas Gani ngajakin, Ma. Nuna, ini kita bisa buat Mama. Udah, kamu tenang aja. Selama kamu honeymoon, Safa biar Mama yang jagain. Kan ada Aratmi sama Iin. Tenang aja, beres pokoknya ya. Di momen honeymoon ini, pokoknya kamu gak boleh gagal. Kamu harus bisa ngedeketin lagi hatinya Gani. Pokoknya kamu harus berhasil, harus meninggalkan kesan yang paling romantis yang gak bisa dilupain sama kamu dan Gani. Jadi gimana caranya yang tadi mau bilang itu? Banyak caranya. Yang pertama, pokoknya kamu gak boleh sampai salah tempat. Tempatnya tuh harus yang indah, yang romantis, yang bisa membangkitkan gairahnya Gani ke kamu. Pokoknya yang sempurna banget. Iya sih, Nuna juga kepikiran kayak gitu. Tapi masalahnya Nuna nggak tahu di mana tempat yang romantis buat honeymoon. Nuna tuh maunya yang sepi, Ma. Kan males juga kalau misalnya romantis tapi rame. Mama cari tahu di internet dulu ya, Mama. Googling. Nah, Google. Nih. Ada tempat tuh ada di Bali, Raja Ampat, Lombok, Danau Toba, Wakatobi, sama Pahawang. Tuh,
bagus-bagus ini loh. Ya, sama Indonesia tuh banyak tahu yang bagus-bagus romantis buat honeymoon, gak mesti ke luar negeri. Ini mama screenshotin, kirimin Nuna, nanti Nuna diskusiin sama Mas Gani. Mama yang bingung, kamu yang honeymoon. Bentar, Mama ngambil minum dulu ya, jadi haus nih. Ini buat Mama aja ya, Nuna nggak usah. Kamu minum jamu, kamu jamu. Bentar Mama siapin. Mereka kan bulan madu, memadu kasih berdua, tanpa siapapun yang mengganggu. Nuna, aku sadar bukan suami kamu lagi. Jadi nggak sepantasnya aku merasa cemburu. Kamu juga nggak bisa aku salahkan atas pilihan menikah lagi karena kamu mengira aku sudah pergi selamanya. Bas, Ya, Bu. kamu kenapa? Saya nggak kenapa-napa, Bu. Dari tadi saya liatin kamu murung soalnya. Dan ini bukan pertama kalinya saya ngeliat kamu seperti ini. Ada masalah? Mungkin karena saya capek kerja. Sekarang jam berapa sih? Udah jam segini. Ya udah nggak apa-apa. Kamu boleh pulang sekarang supaya istirahat. Tapi jam kerja saya belum selesai, Bu. Masih ada 1 jam lagi. Nggak masalah, Bas. Lagi pula kan saya udah di rumah dengan selamat. Begitupun Safa. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang supaya bisa istirahat lebih awal. Tapi, Bu... Tenang aja. Saya nggak akan bilang sama Mas Gani. Jadi kamu nggak akan diomelin. Oh, ya sudah kalau gitu saya izin pamit pulang ya, Bu. Tunggu sebentar. Bibir kamu kenapa? Ayo kamu. Papas, kita ngapain sih? Kok buru-buru gini? Ayo, Pak Gani dalam bahaya. Bibir kamu kenapa kok luka gitu? Aku nggak mungkin menceritakan kalau di rumah sakit tadi sebenarnya terjadi teror untukmu, Nuna. Kamu pasti akan cemas kalau mendengar hal itu. Ini, Bu, tadi di rumah sakit saya kepleset karena tadi ada korban kecelakaan. Saya kaget jadi saya kepentok meja. Iya. Ya ampun, kok bisa sih, Bas? Tunggu sebentar ya. Ambil ini. Ini ada beberapa obat yang bisa kamu pakai buat sembuhin luka kamu. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Nanti biar saya sendiri aja, sekalian jalan pulang, saya beli obat-obatan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ambil aja ini. Lagi pula saya masih punya stok banyak untuk orang rumah. Lagian kamu ngapain ke supermarket cuma mau beli obat seperti ini, Bas? Nanti kamu obati sendiri ya luka kamu. Dulu itu saya perawat. Mungkin kamu memang nggak tahu. Aku tahu, Nuna. Bahkan aku tahu semua tentangmu. Baik, Bu. Terima kasih. Kamu tuh harusnya di rumah siap obat-obatan seperti ini. Karena kamu tahu kerjaan kamu seperti apa. Nanti kamu obatin ya, supaya nggak infeksi. Terima kasih, Bu, atas nasihatnya. Aku yang hanya pegawainya. Dan luka sedikit sangat kamu khawatirkan. Apalagi suamimu. Gak di malam itu.
Badan dan wajahnya babak belur. Pasti kamu yang merawatnya dengan memberikan banyak perhatian. Ya sudah, kalau begitu saya izin pamit pulang, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya, Mas. Nuna? Ya, Ma? Nah, ini. Apa, Ma? Mama nemu nih ada vlog tempat honeymoon. Ini ada orang bikin vlognya. Tuh. Kesini aja. Ya, ini bagus, Ma. Ini akan menjadi honeymoon pertama saya dan Nuna. Ini harus sangat romantis. Supaya bisa menjadi kenangan yang gak mungkin terlupakan untuk saya dan untuk Nuna. Cinta saya kepada Nuna selama 5 tahun ini gak pernah berkurang. Bahkan semakin menggebu. Saya sadar. Sekarang sikap saya memang begitu dingin kepadanya. Tapi bukan berarti cinta saya yang berkurang. Semuanya karena waktu 5 tahun ternyata nggak cukup untuk menyingkirkan Dipta dari hati Nuna. Walaupun suaminya itu sudah meninggal. Apalagi kalau Dipta masih hidup. Sepertinya saya nggak akan pernah bisa merebut hati Nuna. Gue telepon Daniel aja deh. Halo, Gan? Gimana lo, Dan? Di rumah? Oh iya. Kebetulan nih lo telepon. Ada yang mau gue omongin penting. Soal apa? Jadi barusan ada yang hubungin gue. Dia mau ngajuin proposal kerjasama gitu. Kalau nggak salah namanya Freya dari PT Cipta Laksana Estate. Dia ngajak kita meeting di cafe Roaster. Gimana? Lu tertarik nggak? Ya udah, lo cek aja dulu background perusahaan mereka seperti apa. Jadi kita tahu siapa yang kerjasama dengan kita saat ini. Ntar gue cek dulu ya sebelum kita meeting besok. Oh iya. By the way, lu nelpon gue ada apa ya? Gue sampai lupa nanya. Enggak. Gue pengen tanya rekomendasi tempat honeymoon yang view-nya bagus-bagus itu di mana. Dan gue sih mikirnya kan kalau bisa dalam waktu dekat ini gue udah bisa pergi honeymoon sama Nuna. Mantep, akhirnya lu jadi honeymoon ya setelah 5 tahun menikah. Ya, angkat lagi dong rumah tangga lu nanti. Gue ada beberapa rekomendasi sih di luar negeri. Selain Maldives, ada Santorini atau Phuket. Atau lu mau dalam negeri aja? Udah lah, pokoknya nanti lo tinggal kirim-kirim aja deh semuanya yang menurut lo bagus. Oke, beres itu mah. Lu juga harus jaga stamina ya sebelum lu pergi. Kayak minum susu atau telur setengah matang pakai madu boleh tuh. Biar lu bisa gas terus. Mau apaan sih, Dan? Mas? Halo? Gan? Thanks ini anak sama gue kayaknya. Ya? Lagi nelfon? Hah? Lagi nelfon? Oh iya, tadi habis teleponan sama Daniel. Aku minta rekomendasi tempat yang bagus-bagus untuk kita pergi honeymoon. Nih, mukanya kok malu gitu? Kenapa? Hah? Kenapa? Apa sih, Mas? Saya habis teleponan sama Daniel. Saya minta rekomendasi tempat-tempat yang bagus untuk kita pergi honeymoon. Dan semuanya di luar negeri. Oh, kejauh banget sih, Mas, di luar negeri. Dalam negeri aja deh. Banyak tahu yang bagus. Kan yang penting momennya. Ya udah. Kalau memang itu yang kamu mau. Ngapain coba mereka pakai honeymoon lagi? Orang udah ada Salvo juga. Biar apa sih? Ngapain nih cewek telepon? Halo? Halo, saya lagi mengejar target yang ingin mencelakai bos Anda, tapi saya kehilangan.
Sepertinya banyak orang yang ingin mencelakai bos Anda dan keluarganya. Untung tadi ada saya. Jadi saya menggagalkan aksinya. Udah. Mendingan kamu stop deh. Ikut-ikut di misi ini, ya. Kamu nggak perlu susah-susah untuk bantuin saya. Saya bisa kok menyelesaikan semua misi ini sendiri dengan baik, ya. Anda kok bicara seperti itu ya? Anda itu harusnya berterima kasih sama saya. Karena dengan kehadiran saya bisa menggagalkan aksinya. Coba aja kalau nggak ada saya. Mungkin bos Anda itu akan dicelakai. Dan misi ini akan gagal. Dan Anda akan kehilangan pekerjaan dan prestasi-prestasi tinggi Anda itu. Anda tuh nggak mikir sampai situ ya? Kita semua itu akan gagal di sini. Dan kita nggak bisa ngumpulin bukti-bukti kejahatannya. Yang Anda pikirin apa sih, Ego? Kenapa? Karena Anda merasa tersaingi dengan kehadiran saya yang ada di sini. Asal kamu tahu ya, tanpa perlu kamu kasih tahu saya, semua situasi aman, terkendali, ya. Saya bisa melakukan semuanya sendiri, tanpa perlu bantuan kamu. Beruntung ya kamu lebih tahu aja. Kamu lebih tahu duluan. Pada akhirnya, secepatnya saya sendiri juga akan tahu. Dan saya bisa mencegah pergerakan mereka, dan saya bisa menyelamatkannya. Ngerti? Anda akan bisa ngelakuin itu semua tanpa saya? Yakinlah. Jadi, kamu mulai sekarang, stop merasa berjasa. Biarin aku yang ngelakuin misi ini sendiri. Nggak usah ikutan lagi di misi ini. Baru juga gitu doang. Udah belagu banget. Merasa paling jago pakai bilang. Untung tadi ada aku. Bla 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 bla. Dasar keras kepala. Kamu kenapa? Ini orang kenapa sih keras kepala banget? Udah saya bantuin. Terus dia nggak berterima kasih. Dan malah dia bilang kalau saya tuh nggak perlu harus ikut campur urusannya. Dari dulu tuh dia gerak sendiri. Terus tiba-tiba kamu datang. Dia tuh cuma nggak mau kehilangan kepercayaan komandan. Dia pikir dia tuh hebat. Dengan kehadiran saya di sini dia tuh takut kalau prestasinya hilang. Lihat aja, apapun yang udah dia dapetin sekarang itu semua akan tergantikan. Dan saya akan buktiin kalau saya memang diperlukan di misi ini. Ya udah, kalau gitu lebih baik kita balik ke markas. Penjahatnya udah lari semua kan? Baik kita istirahat sekarang. Yuk kita balik. Udah mandi masih aja ngantuk. Apaan sih lo? Bikin pagi gua nggak ceria aja. Lu juga ngapain sih? Peluk-peluk gua. Mandi woi, mandi. Jangan kebanyakan ngoceh. Ya. Bu. Ya? Tumben Bu, ngecek unit. Biasanya Ibu kalau udah ngecek unit tuh udah tanggal-tanggal jatuh tempo. Ini kan belum. Iya. Atau ada yang mau ngisi di kamar 373? Iya, udah ada yang mau nempatin. Katanya sih cewek yang mau nempatin. Gitu ya Bu? Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, mari. Mari Bu. Iya. Dengar barusan. Yang mau ngisi kamar ini cewek. Akhirnya hari gue bisa berbunga-bunga juga. Punya tetangga cewek. Dengerin ya. Cewek itu memang bagikan bunga. Sementara lu itu bagikan katak, bukan kumbang. Jadi kagak ada cocok-cocoknya sama muka lu. Jodoh itu bukan lu yang ngatur. Gua akan semaksimal mungkin untuk mendapatkan perhatian dari cewek kita. Kita? Enak aja dia buat berdua. Ki, gue kasih tahu lu ya. Kayaknya dia itu pasti bakal tertarik sama gua. Soalnya di mana-mana cewek itu seneng cowok yang rapi kayak gua. Lu lihat dong penampilan gua. Udah wangi, pakai parfum, pakai kemeja. Lu masih bau prengus lu. Untung saingan gue cuman nggak mungkin dong Baskara ikut kita saingan. Kan dia udah punya pacar. Kalau saingan gue cuman lu sih. Tunggu dulu. Tapi kayaknya kita harus kasih tahu nih berita besar ini sama si Baskara. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa minta bantuan sama dia. Pintar lo.
Bangunin aja udah. Bas! Morning! Bas! Bangun, Bas! Woi! Hey, udah pagi nih. Bas! Baskara! Apa jangan-jangan dia belum pulang liputan ya? Oh, masa sih udah jam segini belum pulang juga? Ngaco lu. Ya tapi dia nggak nyaut-nyaut. Terus gimana nih? Kita ke bawah dulu deh, ngopi yuk. Ngopi. Mandi dulu lu yang bener, biar bersih, biar wangi. Lah, gue mau mandi, nggak mandi juga. Cewek terpesona ngeliat gue. Pesona terperosok yang ada. Freya, gimana jawaban perusahaan kargo yang kemarin Om minta kamu hubungin? Udah ada respon? Sebenarnya tadi aku udah telepon Pak Daniel sih Om, asisten pribadinya Pak Gani, direktur perusahaan itu. Aku juga udah minta follow up dan konfirmasi tentang proposal yang kita ajuin. Oleh karena itu, hari ini aku udah ajak mereka untuk ketemu di Cafe Roaster. Oke. Ini kali pertama ya, kita mengembangkan bisnis di luar dari bisnis properti kita. Ya, mudah-mudahan aja semua berjalan lancar. Amin. Andrew mana ya kok? Om nggak ngeliat? Apa dia udah pergi duluan? Kayaknya udah berangkat sih Om dari tadi pagi. Kenapa Om? Enggak, ya nanti kamu coba hubungin dia. Kasih tau aja sama dia tentang rencana kita tadi ya. Meeting sama klien. Oke? Maaf Om sebelumnya. Tapi emangnya Om mau jadiin Kak Andrew perwakilan meeting hari ini? Kalau Freya boleh saranin sih, mendingan jangan deh Om. Soalnya kan ini bisnisnya besar, terus perusahaannya juga ternama. Jadi takutnya mereka kurang respect kalau bukan Om yang datang ke meeting hari ini. Apalagi kan Om yang punya perusahaan kita. No Freya, Andrew tuh bukan mewakili. Tapi karena menurut Om ini justru besar, Om mau ngajak dia. Om mau melibatkan dia. Oh, ya udah nanti aku kabarin Kak Andrew ya. Iya. Bianca? Komandan. Mau kemana? Kok bawa benah? Ya Komandan, selama beberapa hari ini saya kan sudah tinggal di markas. Saya mau cari tempat sendiri. Oh gitu. Barang-barangnya cuma ini? Hanya ini? Iya, barang saya nggak begitu banyak. Baju saya juga sedikit. Saya juga nggak bisa dandan kan. Kelihatan sih, orang seperti kamu itu hidupnya simpel. Nah. Kebetulan sekali kamu bawa mobil. Kamu anterin Bianca dulu ya? Gak usah Komandan, saya bisa sendiri. Siapa juga yang mau nganterin? Nggak ada urusannya sama misi kan, Dan? Jadi bukan keharusan buat saya dong. Baskara, kalau rekan kamu itu dalam masalah atau lagi dalam kesulitan, kamu wajib untuk membantunya. Ingat, yang seperti saya bilang, kalian berdua itu harus mendapatkan chemistry, biar bisa bekerja sama dengan baik. Satukan frekuensi kalian. Antar dia. Dan.